Shalom, selamat pagi pemirsa Morning Jesus. Senang sekali pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam sesi pujian penyembahan dan sharing firman. Sebelum kita mulai, mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, kami bersyukur karena pagi hari ini kami dapat hadir bersama-sama Tuhan untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu. Kami menyerahkan Tuhan dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan ambil alih semuanya Tuhan. Tuhan tutup bungkus kami semuanya dengan kuasa darah Yesus. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari angkat pujian ini dari awal, katakan, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu meliputiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya pagi hari ini Tuhan, kami memilih untuk percaya kepada-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya. amin Tuhan. Berkat-Mu melimpah atasku Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan Kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. ku puji Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, Kau Bapa yang baik. Haleluya.
Haleluya, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat yang disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagimu tak ada yang mustahil Tuhan. Engkau sanggup melakukan hal yang tidak mungkin bagi kami Tuhan. Amin Yesus. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Shalom pemirsa Morning Jesus, senang sekali pagi hari ini saya dapat berjumpa dengan pemirsa semuanya. Dan pagi hari ini saya akan berikan tema sharing kita adalah berjalan di atas badai persoalan. Ketika kita mendengar kata badai, yang terlintas dalam benak pikiran kita adalah rasa takut, rasa khawatir, goncangan yang cukup besar. Bukankah seperti itu pemirsa semuanya? Mari kita bahas lebih lanjut lagi. Di dalam firman Tuhan berkata di 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Firman Tuhan ini banyak sekali memberikan penjelasan. Di dalam pencobaan-pencobaan ini ternyata pencobaan yang biasa saja. Yang artinya bahwa apapun saat ini yang pemirsa hadapi, menurut pandangan kita besar masalah itu, tapi kata Tuhan itu biasa. Kita bisa nggak belajar bahwa masalah kita ini, saat ini kita mau perkatakan, ini perkataan, persoalan yang biasa, yang kecil. Dan di dalam firman ini juga dikatakan bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui kekuatan kita. Yang artinya ketika saat ini
kita diberikan masalah itu artinya Tuhan sudah mengukur kadar kekuatan dan kemampuan kita. Firman Tuhan ini ya dan amin ketika kita percaya. Dan pada pagi hari ini kita belajar bahwa tidak usah takut terhadap badai persoalan. Setiap kita pasti tidak mau mengalami badai kehidupan. Tapi kita juga tidak bisa menghindarinya. Karena tiba-tiba badai persoalan itu akan datang sendiri kepada kita. Kita sering sekali bertanya kepada Tuhan, wahai Tuhan, kenapa ini semuanya bisa terjadi kepadaku? Salah apakah aku? Dan lain sebagainya. Tapi pagi hari ini saya akan memberikan solusi yang sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana cara menghadapi badai persoalan hidup kita? Yang pertama adalah hadirkan Yesus di dalam masalahmu. Sudahkah kita menghadirkan Yesus di dalam masalah kita? Kalau pagi hari ini belum, mari kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat ke-5b berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan selalu ada dalam setiap persoalan. Libatkan Dia di dalamnya. Minta kekuatan daripada Tuhan. Minta jalan keluar kepada Tuhan. Karena Dia siap sedia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Yang kedua adalah caranya jangan takut. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Dari firman ini kita harus praktek-praktekkan setiap firman-firman Tuhan yang sudah disediakan bagi kita. Tuhan menyediakan gada dan tongkatnya. Gada dan tongkat itu berbicara tentang kelengkapan-kelengkapan senjata-senjata rohani yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Yang pertama itu seperti firman Tuhan. Ketika saat ini kita dalam kesusahan keuangan, kita katakan firman bahwa Allahku sanggup mencukupi setiap keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ketika kita mengalami sakit, firman Tuhan berkata bahwa hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Seperti firman-firman Tuhan yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus, itu adalah senjata kita. Itu adalah gada dan tongkat Tuhan yang disediakan bagi kita. Mari kita jangan takut oleh keadaan kita, tapi kita mempergunakan senjata-senjata yang Tuhan sudah sediakan itu dengan sebaik mungkin. Karena melalui perkataan-perkataan kita, kita dapat mengubah segala keadaan. Yang ketiga, caranya yaitu memiliki iman yang kuat. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Iman itu tidak bisa kita lihat, tapi iman itu bisa kita bangun ketika diri kita bersemangat, ketika kita terus bersukacita, ketika kita tidak takut seperti yang tadi kita bahas sebelumnya. Iman kita terus semakin hari semakin kuat. Ketika iman itu bekerja, Daud yang dipandang kecil dan diremehkan oleh manusia mampu mengalahkan Goliat seekor raksasa. Demikianlah dengan kita. Kita yang seolah-olah kecil, kita yang seolah-olah lemah, kita dapat menguasai, kita dapat mengalahkan setiap masalah-masalah yang ada di dalam hidup kita. Setiap hari saya selalu diingatkan oleh Tuhan di dalam Yesaya 60 ayat yang ke-22 berkata, saya yang kecil, yang lemah ini Tuhan akan rubah menjadi besar dan kuat. Itu pemirsa harus katakan setiap hari.
deklarasikan firman Tuhan itu. Bahwa perusahaanmu ketika saat ini mengalami penurunan, katakan nama perusahaanmu itu apa, katakan perusahaanku yang kecil dan lemah ini Tuhan akan buat menjadi besar dan kuat. Dan Tuhan akan melaksanakan saat ini juga. Sesuai dengan firman Tuhan yang di Yesaya 60 ayat yang ke-22. Lanjut yang keempat adalah ikuti tuntunan Tuhan. Bagaimana kita tahu tuntunan Tuhan? Maka lakukan apa yang membuat Tuhan senang dahulu. Lalu tanya sama Tuhan, lakukan bagian kita. Lakukan tugas kita dulu dengan kita menyenangkan hati Tuhan. Dengan menyembah, berdoa, membaca firman. Lakukan apa yang baik yang Tuhan senangi. Dengan demikian Tuhan akan menuntun setiap langkah kita. Apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita kerjakan. Apa poin penting yang harus diingat saat kita mengalami badai persoalan? Berikut saya akan bagi poin-poin pentingnya. Yang pertama yaitu ingat. Di balik badai pasti ada mukjizat yang besar yang Tuhan akan nyatakan. Poin ini yang harus diingat ketika saat ini kita mengalami situasi persoalan yang besar dan rumit. Yang kita tahu bahwa Tuhan akan menyediakan mukjizat yang besar bagi kita. Kalau kita terus mengikuti perintahnya Tuhan. Dan yang kedua, poin yang kedua, ketika kita bisa melewati badai persoalan ini, maka kita akan memiliki mentalitas yang teruji. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang strong, prajurit-prajurit Tuhan yang gagah, berani. Seperti dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kita bisa melewati persoalan ini, kita dilatih untuk menjadi manusia yang kuat. Dan firman Tuhan ini berkata, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kuncinya, kasihi Dia, Tuhan Allahmu. Seberapa besar masalahmu, ingat kita ada Tuhan yang sanggup menyelesaikannya. Puji nama Tuhan, sharing firman pada pagi hari ini sudah selesai. Kita percaya bahwa firman pagi hari ini itu mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu takut, khawatir saat badai persoalan itu datang kepada kita. Kita percaya kita dapat dan mampu melalui ini semua bersama Tuhan, dan upah ketika kita terus melewati cobaan-cobaan ini, kita akan tahan uji dan Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan kepada kita semuanya. Saya berdoa pagi hari ini, apapun permasalahan Bapak Ibu semuanya, apapun badai persoalannya, kami percaya pagi hari ini Tuhan sanggup menyelesaikan, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar bagi pemirsa semuanya. Mari kita angkat tangan kita menerima berkat dari Bapa, dari Tuhan Yesus kita, dari Allah Roh Kudus, dari cinta kasih dari Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari yang percaya kita katakan amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.